sebuah sudut kampung yang tenang, tepatnya di Dusun Margajaya, Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Berdiri sebuah bangunan yang bukan hanya sekedar rumah bagi ribuan buku, tetapi juga penuh dengan harapan. Komunitas Gada Membaca. Perpustakaan ini menjadi simbol nyata dari kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap literasi dan kesejahteraan bersama. Gada Membaca hadir sebagai komunitas penggerak literasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami menciptakan ruang belajar yang nyaman, aman, inklusif, dan mengikuti perkembangan zaman untuk meningkatkan kualitas layanan. Melalui beragam kegiatan, kami melibatkan masyarakat untuk tumbuh bersama. Kami juga terus melakukan advokasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan gerakan literasi. Karena kami percaya perpustakaan hadir demi martabat bangsa, sebuah pijakan menuju peradaban yang lebih baik. Ruang demi ruang di Gada Membaca dirancang bukan hanya untuk menyimpan koleksi, tapi untuk menyambut siapapun yang ingin belajar, berdiskusi, dan tumbuh bersama. Mulai dari anak usia dini hingga masyarakat umum, semua difasilitasi. Ada ruang baca utama, ruang layanan digital, rak koleksi buku yang ramah anak dan inklusif, lapangan olahraga, serta pojok puzzle dan permainan edukatif. Dengan adanya Gada Membaca, saya dan teman-teman semakin sering membaca di Gada Membaca, baik di bersekolah maupun kunjungan dari sekolah. Selain membaca, kami juga belajar merajut komputer dan bermain bulu tangkis. Layanan kami mencakup peminjaman buku, akses buku digital, program pustakawan cilik, wisata baca, pelatihan untuk masyarakat, motor perpustakaan keliling, mobil kepedulian, dan tersedia sarana olahraga. Semua ini terdokumentasi dalam sistem informasi manajemen berbasis QR Code, hasil kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Saat saya kelas 12 SMA, sedang mempersiapkan untuk ujian nasional dan juga masuk perguruan. Selain untuk tempat belajar, saya juga mendapatkan motivasi untuk lanjut ke perguruan tinggi negeri karena waktu itu rasanya saya kurang memungkinkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Untuk saya, Gada Membaca tidak hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat untuk bertumbuh. Dengan lebih dari 6.800 koleksi buku, 7.587 eksemplar, sarana kami terus berkembang. Mulai dari rak sesuai klasifikasi buku, ruang baca anak, hingga akses internet. Semuanya dibuat untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Saya Risa Mulia, orang tua dari Hana Hanifah dan Torik Fauzan, penerima beasiswa literasi dari Gada Membaca. Alhamdulillah untuk Torik mendapat biaya bulanan dan untuk Hana Hanifah mendapat biaya UKT di Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih untuk semua pihak yang terus mendukung putra-putri kami untuk tetap semangat belajar. Gada Membaca beranggotakan 2.174 orang, mulai dari usia PAUD, pelajar, mahasiswa, ASN, dan masyarakat umum. Gada Membaca bukan hanya sekedar perpustakaan, namun ia adalah sekumpulan dari niat orang-orang baik dan semangat yang memberdayakan. Kami menjalin kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, media, komunitas, BUMN, dan swasta. Contoh kegiatan lainnya seperti Karnaval Literasi 17 Agustus, Kampung Ramadan, rolling buku ke desa-desa, beasiswa literasi, hingga program pemberdayaan masyarakat lewat budidaya ikan nila. Promosi literasi juga kami lakukan dengan pendekatan kreatif, yaitu menciptakan lagu, brand ambassador, hingga bazar buku murah. Semua dengan satu tujuan, menjadikan literasi sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Gada Membaca telah menjadi tempat yang luar biasa bagi para siswa dan mahasiswa untuk tempat membaca. Selain itu juga Gada Membaca telah menjadi pusat pembelajaran masyarakat. Sejak berdiri 18 Februari 2015 dan peletakan batu pertamanya oleh Bupati Ciamis pada 2021, Gada Membaca terus bertumbuh bersama masyarakat. Kami percaya dengan ilmu pengetahuan berbasis literasi dan teknologi, kualitas hidup masyarakat bisa semakin ditingkatkan. Dan semua itu dimulai dari membaca.
Baik, selamat malam. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Agus, Teh Kisti, Bapak Ibu para hadirin sekalian. Izin untuk memulai, Nji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, sebelumnya, Nji, Pak Agus Munawar, selaku pemateri utama pada malam hari ini, dan juga founder sekaligus pembina dari komunitas Gada Membaca yang sangat luar biasa. Tadi saya pengen lihat terus karena saya pengen belajar terus gitu ya dari videonya. Selanjutnya ada juga Teh Naufalia Kisti. Beliau merupakan eh, ketua komunitas Gada Membaca saat ini dan juga Pak Ibu, para hadirin, para pegiat literasi, para pejuang pendidikan, para guru dan semuanya gitu ya. Yang saya hormati pula. Untuk pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, ya, sehingga bisa bertemu untuk kita belajar bareng. Kita bertemu langsung melalui media online, ya. Nah, kita nanti pakai talkshow gitu. Jadi akan kita sistem talkshow dan nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya jawab sehingga webinar kali ini bukan materi satu arah, tetapi materi dua arah yang tentunya teman-teman bisa langsung gitu ya, tektokan. Sebelumnya, saya juga izin untuk perkenalan diri sebelum nanti perkenalan yang lainnya. Saya Iksan Nurdin, sekarang sedang diamanai sebagai Ketua Komunitas Omah Moco yang masih belajar nih Pak. Saya baru megang kurang lebih setahun untuk fokusnya dan masih perlu banyak belajar gitu ya. Eh, Kemudian di sini Bapak Ibu sudah hadir, terima kasih. Saya ulangi lagi, malam hari ini untuk metodenya akan kita bagi menjadi tiga termin, ya. Termin pertama nanti saya mulai dengan pertanyaan juga, gitu ya. Kemudian nanti juga akan disambung dengan pertanyaan dari peserta langsung, gitu ya. Biar nanti kita komunikatif. Kemudian termin kedua sama, saya tanya-tanya juga, gitu ya. Kemudian nanti para peserta juga bisa bertanya langsung gitu. Selanjutnya eh, izin untuk membuka dulu ya, yang bagi yang baru-baru gitu ya. Webinar Omah Moco malam hari ini kita fokus untuk talk show inspiratif. Jadi tidak satu arah tapi kita dua arah gitu ya. Dan dan kita masih berkomitmen dari komunitas Omah Moco kita akan melakukan mengadakan webinar online seperti ini untuk bareng-bareng kita eh, untuk silaturahim sebagai komunitas pegiat literasi dan juga bareng-bareng meningkatkan Pak. Tujuan kita itu teman-teman terutama di Jogja bareng-bareng meningkatkan bagaimana pengelolaan perpustakaan dan juga TBM agar lebih baik. Nah ini alhamdulillah nih kita bisa bisa langsung menghubungi Pak Agus Pak Nyun Sewu ya. Kalau pakai bahasa Sundanya nyingi punten ya Pak. Belum pernah bertemu kita mah. Melalui teman saya ya. Teman saya Hamdun yang jadi tim kreatif tadi ada ya di video profil gitunya. Nah sebelumnya ini saya pakai bahasanya ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda sedikit-sedikit karena saya pernah di Sundanya. Kemudian nanti bahasa Indonesia paling utama. Bapak Ibu boleh ya dari Sunda, ada dari Sunda atau atau malah semua dari Jogja kebanyakan nih. Kalau dari pendaftarnya dari berbagai daerah gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, ini perkenalan dulu ya, biar lebih enak. Dan menyapa dulu, Pak Agus, boleh di-on-kan mic-nya nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, kumaha damang Pak. Alhamdulillah. Baik, Ya, hatur nuhun ini sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini.
Selanjutnya boleh Teh Kisti juga boleh di-on-kan. Ini mau saya spotlight nih, biar langsung kelihatan. Mana ya? Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan saya Kisti ya dari komunitas Gada Membaca. Iya, saya spotlight gak nih ya? Spotlight sekalian deh. Kok nggak bisa? Udah tiga belum? Pin ya? Pin. Sudah tiga? Jadi saya sudah Oh tiga iya, sih. iya, iya. Oke, siap. Udah ditambahkan ya. Baik, hatur nuhun Pak Agus Teh Kisti ya. Damang Teh Kisti. Alhamdulillah sehat. Hmm. Kang Ihsan gimana? Mohon maaf ya, saya manggilnya Kang. Soalnya, Gak apa nih. iya, udah ini ya dari Ya, sebelumnya di Salman. ya Pak Ibu, tadi kalau kita ngomong Sunda teh gitunya. Kumaha Damang, bagaimana kabarnya? Pak Ibu gimana kabarnya? Boleh chat juga di grup ya, kabarnya dan juga nanti sama eh, asal daerahnya boleh. Monggo ditunggu nih biar biar kita juga tahu dari Bapak Ibu. Ya, sedikit tentang Pak Agus dan Teh Kisti saya bacakan apa ya sedikit backgroundnya biar nanti Bapak Ibu juga tahu gitu. Beliau ini dalam webinar ini alhamdulillah bisa hadir. Pak Agus ini merupakan foundernya langsung ya. Berdiri sejak 2015 sudah lama. Kalau Om Mahmud sebenarnya 2017 tapi bukan saya yang mendirikan nih, tapi mas saya. Eh, Kemudian sekarang beliau sudah tidak jadi ketua langsung. Dulu mungkin jadi ketua langsung kita tanya-tanya nanti, tapi sekarang alhamdulillah sudah punya ketua langsung dari ketua hariannya, Pak Agus sebagai pembina dan Teh Kisti sebagai ketua Omah Mojo malahan, ketua komunitas Gada Membaca gitu. Dan beliau juga aktif di pendidikan dunia pendidikan ya. Nanti mungkin bisa perkenalan lebih lanjut. Eh, Baik, langsung saja. Sambil tunggu yang lainnya, kita ke termin pertama ya. Nanti saya buka dengan pertanyaan untuk pemantik dan siap-siap Bapak Ibu boleh nanti langsung saya kasih waktu untuk bertanya langsung ke beliau-beliau. Oh, dari Kalteng, luar biasa. Baik, kita mulai Pak. Izin untuk pakai sistem pertanyaan ya ini. Untuk membuka hari ini, Pak Agus boleh menyampaikan perkenalan dan juga gambaran umum tentang komunitas Gada Membaca, boleh dari sejarah maupun secara umum lah untuk komunitas Gada Membaca, biar para pemirsa tahu gitu ya. Mangga Pak. Baik, terima kasih Mas Iksan. Saya harus menyapa dulu nih banyak teman-teman yang Hmm. bergabung. Ketua Forum TBM Ciamis, ada Kang Kiki, nuhun Kang Kiki, ada Kang Apep juga, pengelola TBM ini rumah kita, Buni Seri Membaca. Ada Bu Siti juga, ini baru ini nih, mau rolling buku katanya dari SMK Ma'arif, ada dari Kalteng, ada banyak teman-teman. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa satu persatu nih. Eh, kita jadi bisa ketemuan, dipertemukan oleh Omah Moco nih. Saya sebelum bercerita, saya mengapresiasi, terima kasih Mas Iksan, Omah Moco, keren nih bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Tidak semua TBM bisa melakukan ini gitu kan. Kami pun belum bisa melakukan menginisiasi Zoom meeting gitu kan untuk apa kebanyakan paling masih ke pengurus-pengurus gitu kan. Oh, di sini ada juga Bu Hernawati dari Banjaranyar, pengelola TBM yang cukup militan, jauh katanya. Pokoknya berdarah-darah Magisa. Di sini banyak orang-orang keren lah. Pokoknya saya terima kasih ya. Izin saya cerita terkait dengan Gada Membaca.
tadi di video, mungkin di YouTube, di medsos, ya itu kan gambarannya bisa terlihat kami ada di mana. Tapi intinya mau di kampung, mau di kota, ya mengharuskan kita untuk terus memberikan dampak nyata lewat gerakan literasi gitu kan. Itu yang kemudian memastikan kita untuk terus punya semangat. Itu barangkali yang melandasi kami terus bergerak. Eh, ya bukan sekedar papan nama taman bacanya, jadi benar-benar yang sesungguhnya bisa memberikan layanan yang prima, yang memastikan masyarakat akhirnya terfasilitasi beberapa kebutuhannya lewat taman baca, khususnya komunitas Gada Membaca. Dalam perjalanannya, kalau saya cerita di sini juga Hamdun itu Jai yang temennya Mak Ihsan di Salman ITB, termasuk generasi pertama yang dia suka ngelapak sejak Sanawiyah kelas 2 MTS. Sekarang dia udah selesai kuliah, sekarang dia udah kerja, ya kan? Bisa dibayangkan. Jadi kami dulu ngelapak di taman setiap hari Minggu setelah subuh, terus dilakukan. Jadi kami berdirinya bukan membangun dulu bangunan fisik, tapi bagaimana membangun aktivitas yang secara konsisten sekaligus sambil kita coba riset kecil-kecilan. Ini benar gak kalau kita sampai membangun, masyarakat akan lebih terfasilitasi tidak? Masyarakat akan lebih banyak nggak yang datang? Itu juga kita lihat. Nah, sehingga lambat laun tadinya ngelapak di garasi rumah, wah, pokoknya nggak jelas gitu kan. Tapi anggota terus bertambah, diskusi terus dilakukan, dan saat itu saat pandemi COVID, kegiatan itu kan kuliah itu kan mahasiswa yang ada di domisili kita dari berbagai perguruan tinggi itu kan pulang kampung yang memastikan mereka butuh ruang, butuh aktivitas. Nah, saat itu kita ada arisan buku. Jadi arisan buku itu nanti Kisti juga bisa menambahkan, kita baca buku dari perpustakaan kita atau beli. Biasanya kan ingin menunjukkan nih kalau anak muda itu saya baru baca buku ini nih. Sengaja. Jadi pada saat dia dikocok namanya keluar, giliran dia cerita, itu kan juga jadi belajar untuk menceritakan buku yang dibaca, mempertahankan argumen, termasuk juga orang yang hadir saat arisan buku kan jadi sesuatu juga gitu, dia jadi tahu. Nah, teman-teman, saya manggilnya teman-teman, eh, pokoknya tantangan ada segala macam. Kemudian pas COVID itu pandemi, kita ya udah karena memang banyak yang datang, panitianya ini Kisti, Ilham, Rifki, dan banyak lah. Bu Hernawati jadi saksi juga karena pernah rolling buku ke gerasi rumah kami. Di sini ada Bu Hernawati. Jadi kalau untuk testimoni bagaimana kami di awal, ada saksi-saksi yang kemudian tahu bahwa kami memang berproses. Kemudian sekarang ada dibangun ya 3 lantai. Ya panitianya dalam grup WA ada yang masih sekolah SMP, SMA, ada yang mahasiswa, dan semua dibuka dari mana donaturnya, mau seperti apa, pokoknya didiskusikan oleh kami, oleh para relawan saat itu secara alamiah aja. Kemudian ditata, ya kita ngikutin perkembangan. Ya jadilah seperti ini, dan ini semua merupakan kebaikan orang-orang baik melalui komunitas Gada Membaca. Jadi kita berharap mudah-mudahan, dan pastinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi apa ya, mencatat kebaikan semua pihak karena memang juga ini bisa terwujud, dan kami sangat menjaga titipan-titipan dari banyak pihak agar memang lebih maksimal, dan kalau kepercayaan itu dijaga, kami yakin dukungan, bantuan akan terus mengalir.
Sementara begitu ya dari saya. Baik, atur nuhun Pak sedikit ya. Eh, Alhamdulillah di sini juga hadir Pak selain teman-teman Bapak dari Sundanya ini dari dari Jogja juga lumayan banyak nih dari Oh banyak. teman-teman terutama di Oke. Kabupaten Bantul. Oh. Eh, ada beberapa teman-teman selamat datang. Siapkan nanti ya orang Jogja nih kalau di Bandung Pak, mohon izin Pak, kalau di Bandung orang Jawa, orang Jogja itu benar-benar kalah saing dengan orang Sunda. Orang Sunda itu berani-berani Pak berani tanya, berani ngomong gitu. Kalau orang orang Jogja agak susah. Di kampus juga kelihatan tuh. Nanti siapkan untuk bertanya dan belajar bareng. Selanjutnya kita tanya ke Teh Isti ya. Kita panggilnya Teh kalau di Jawa Mbak ya. Teh Isti boleh perkenalan dan juga boleh menceritakan perjalanan dari awal hingga menjadi ketua komunitas komunitas Gada Membaca gitu. Boleh silahkan Teh, Mangga. Iya, baik, hatur nuhun Kang Ihsan. Ya perkenalkan ya Bapak Ibu teman-teman yang mungkin baru hadir dan baru melihat saya Kisti. Saya diamanahi sebagai Ketua Komunitas Gada Membaca. Jadi memang betul ya yang dikatakan oleh Pak Agus, memang prosesnya tidak instan gitu ya. Tapi kami melewati berbagai proses dan saya sih saat itu sebenarnya sudah tahu ya komunitas Gada Membaca ini di tahun 2015. Namun memang saya baru bisa katakanlah mindful gitu ya, baru bisa sadar akan peran dan apa yang sebenarnya Pak Agus lakukan di desa itu ketika menginjak masa-masa kuliah sih, gitu ya. Jadi ketika masih SMP, SMA tuh kayak ya sekedar seneng aja gitu kan dateng baca buku gitu. Tapi untuk sampai tahap bisa berdampak luas kepada masyarakat itu ketika kuliah sih gitu ya. Jadi memang di satu sisi komunitas Gada Membacanya pun berproses dan kami pun gitu ya, kami anak-anak siswa-siswa yang awalnya menjadi siswa gitu ya, juga berproses gitu ya, berproses akhirnya menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi apa ya? Saya sih melihatnya terutama ketika masa-masa pandemi COVID itu ya, yang sangat terasa gitu. Jadi kita selaku pengelola gitu ya, selaku pengelola ternyata apa ya, merasa bahwa oh ternyata mahasiswa pun butuh ruang gitu ya. Tadi yang disebutkan Pak Agus butuh ruang ya untuk bisa mengaktualisasikan dirinya, untuk bisa menjalankan program-program gitu. Jadi dari situ mulai terlihat lah, mulai bergerilya gitu ya, mulai ramai gitu datang teman-teman mahasiswa tuh ke tempat kami gitu. Jadi di satu sisi mungkin mereka juga merasa terbantu gitu ya dengan melaksanakan program KKN mereka di desa. Kami juga secara tidak langsung merasa terbantu gitu ya dengan kehadiran mereka. Karena kan kalau kita sudah melibatkan para mahasiswa gitu ya yang mungkin kemampuan berpikir, analisisnya itu sudah lebih tinggi. Jadi mereka tuh kan otomatis ketika akan menjalankan program pengabdian di desa gitu ya khususnya, mereka kan perlu riset dulu ya, riset di desa ini tuh seperti apa sih gambarannya gitu ya. Terus apa yang kira-kira masyarakat butuhkan gitu. Jadi mereka mendiskusikan program-programnya, rencana programnya seperti apa gitu ya. Terus kolaborasi dengan kami, apa yang bisa kami lakukan. Jadi di situ eh, mulai apa ya, komunitas Gadang Baca saya lihat sih mulai tampil gitu ya, mulai muncul gitu ya ke apa ke hadapan masyarakat sekitar gitu. Mungkin awalnya ada yang belum tahu gitu ya, tapi karena dibantu juga promosinya oleh teman-teman mahasiswa, jadinya alhamdulillah gitu. Kami juga jadi terpublish gitu ya ke masyarakat sekitar gitu. Jadi ya itu memang tidak instan melewati berbagai proses, kemudian titik yang mulai bisa dikatakan titik yang cukup mempengaruhi itu ketika masa-masa COVID tadi gitu ya. Kemudian
kalau perjalanan bagaimana saya menjadi ketua, mungkin tadi ya, saya awalnya hanya siswa, kemudian akhirnya belajar juga di luar gitu, terus melihat, oh ternyata apa yang selama ini saya pelajari di kampus tuh sebenarnya ujung-ujungnya ada juga nih di itu ya, di komunitas Gadam Baca. Jadi merasa senang, merasa terlibat di komunitas Gadam Baca, jadi semakin aktif juga di komunitas Gadam Baca karena saya menemukan nilai-nilai lain gitu ya yang tidak saya dapatkan di kelas saja gitu. Jadi alhamdulillah dari situlah mungkin akhirnya dipercayai gitu ya untuk diamanahi sebagai ketua. Seperti itu mungkin Kang Isan. Ya, luar biasa ya. Sudah sejak tahun kapan jadi ketua teh? Sebenarnya sejak tahun 2021 gitu ya, tapi sampai 2022, kemudian Hmm, digantikan dengan hmm. teman-teman relawan yang lain beberapa kali ya, satu, dua, dua ya, Pak Agus, dua ketua baru, akhirnya diamanahi lagi kepada saya gitu ya, kemarin 2025. Jadi Sepertinya dua juga nggak periode lah gitu. ya, ya. Sepertinya juga nggak semulus yang kita lihat dari luar ya berarti ya, Pak. Ya. Apalagi di sini termasuk saya juga masih pemula nih Pak. Dan masih memikirkan juga bagaimana pengelolaan relawan yang terutama yang menjadi tantangan gitu. Eh, eh, Sebelum pertanyaan lagi, Pak Agus izin menambahkan lagi Pak. Eh, untuk dari perjalanan ini sebagai founder gitu ya, karena saya lihat teman-teman di yang hadir di sini TBM di Bantul, termasuk saya juga mengelola TBM masih baru Pak. Jadi tentunya Pak Agus ketika awal-awal, nah sebelum menjadi sekarang yang sudah bisa dibilang relawan sudah banyak, anggota sudah banyak, kemudian tempat pun juga sudah mendukung gitu ya. Eh, Banyak kerjasama mitra kemana-mana gitu. Untuk awal-awal dulu, perjalanan dari Gada Membaca itu eh, apa tantangannya dan juga solusi apa yang bisa dikeluarkan untuk kami gitu ya. Dari awal-awal biar kuat gitu karena naik turun itu pasti ada, saya juga naik turun kadang-kadang, kadang-kadang semangat kadang enggak gitu. Itu dari Pak Agus sebagai founder, gimana tips dan trik kami sebagai pemula gitu, apa yang perlu dikuatkan, apa yang perlu ditingkatkan gitu Pak. Eh, Memang sih kalau mengelola komunitas yang apa ya, memastikan kita terus melakukan banyak kegiatan, ya mau tidak mau harus banyak menciptakan ketertarikan multi pihak, multi stakeholder. Begitupun terkait juga orang-orang relawan mau bergabung. Kan pasti begini juga. Kenapa saya bergabung? Apa sih yang kemudian bisa kami dapat? Pasti orang juga, oh, apakah relawan, mitra, masyarakat, semua pasti berpikir begitu. Kami di awal memang sangat menjaga militansi, komitmen, dan pokoknya soal integritas itu yang paling penting. Eh, yang berfokus terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memastikan juga lewat layanan prima yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Otomatis di sana juga kan ada yang awalnya hanya pelajar, kemudian kuliah, itu kan lambat laun jadi bergabung jadi relawan. Jadi itu akan lebih kuat ketimbang yang memang juga datang tiba-tiba saya ingin jadi relawan, jarang sekali di tempat kami yang datang karena gini, kami ada di desa dan di tempat kami perguruan tingginya juga terbatas di Ciamis. Kalau di Jogja walaupun Bantul saya pikir jumlah perguruan tinggi kan cukup banyak ya Mas ya. Eh, banyak Ya. banyak itu maksud saya. Sehingga banyak juga orang Ciamis yang tiba-tiba kuliah di Jogja, Mas, Kang Agus, itu banyak loh orang Ciamis yang jadi relawan kami. Akhirnya ada juga yang begitu. Karena memang juga Jogja mau tidak mau
memiliki daya tarik untuk orang mencari ilmu, khususnya kuliah. Nah, sehingga pola rekrutmen kami terkait dengan kerelawanan ya dibangun dari sejak dini. Terus gitu kan. Makanya juga di sini ada istilahnya pustakawan cilik. Jadi ada sekolah mitra, kita kerjasama, eh, ya mereka juga belajar bagaimana melayani saat ada yang walaupun sederhana, misalkan absensi pengunjung, kan ada dua ini QR code. Pertama yang di Slim secara manual, terus yang kedua di sistem informasi manajemen. Nah, dua-duanya diisi. Terus bagaimana juga dia juga bisa melayani saat ada orang yang membaca di tempat, di scan dulu gitu kan. Kemudian minjam, mengembalikan. Nah, ini juga hal-hal seperti itu kita ajarkan ke semua anggota biar mereka bisa melayani secara mandiri. Jadi yang kejaring kemudian relawan itu ada yang memang ibu rumah tangga, ada yang pelajar, ada yang mahasiswa gitu. Pokoknya kami tidak memformalkan, yang paling penting mereka bisa menyisihkan waktu, kemudian bisa melakukan hal-hal baik dan terlibat pada kegiatan. Sambil kita terus amati. Tentu saja kalau yang terpilih itu masuk ke struktur kepengurusan, gitu Mang Isan. Tapi tetap kalaupun tidak masuk ke struktur kepengurusan, mereka hal-hal dasar saat kami memerlukan itu mereka terlibat. Cuma tantangan kami ini kan relawan kami ini kuliahnya ada yang ke Jogja, ada yang ke Bandung, ada yang ke Bogor, ada yang ke Semarang, ada yang ke Purwokerto. Kami justru ini ditinggal. Bahkan ada relawan kami udah bisa katalog buku, apa namanya, mengolah buku. Tiba-tiba ada kesempatan untuk bekerja, kami harus merelakan kalau relawan kami itu, karena memang kami juga menjadi perantara untuk kesuksesan orang. Jadi kami tidak pertahankan, justru kami senang kalau relawan kami jadi punya nilai lebih, kemudian terserap ke lapangan pekerjaannya, atau kemudian bisa hidup jadi mandiri gitu kan. Nah, tapi ya dibikin asik aja, jadi keluar masuk ya biasa aja gitu kan. Walaupun memang ada yang stay seperti Ike Nurjanah, dia relawan yang memang Senin, Selasa, Rabu. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu Ike Nurjanah. Kamis sama Jumat pagi Galib. Jumat sore sama Sabtu Burisa. Hari Minggu itu Suci. Jadi yang di layanan itu di base camp itu orangnya berganti dan itu basisnya keanggotaan. Kan kata kuncinya itu di pelayanan. Nah, kemudian di kegiatan pelibatan masyarakat, kayak kemarin pas liburan kuliah dari mana-mana datang, kita biasa mereka merencanakan kegiatan tips dan trik masuk ke perguruan tinggi. Mereka yang menginisiasi. Jadi pada saat pulang ke kampung, mereka menginisiasi, mereka cerita bagaimana kalau masuk UGM dengan pakai jaketnya, bagaimana kalau masuk ITB. Mereka perumuskan sendiri dan saya hanya melihat saja yang mewakili sambutan relawan. Saya hanya mengatur, memastikan itu harus jalan aja gitu kan. Ada memang juga beberapa kegiatan yang sampai diinisiasi secara murni oleh relawan. Terus kalau menyangkut kemitraan saat merintis, saya pikir di sini juga teman-teman pastinya punya pengalaman baik. Rumusnya sih, kalau kita melakukan kegiatan secara konsisten, kegiatan pelibatan masyarakat secara konsisten, kemudian ada dampak di masyarakat, advokasi atau yang memberi dukungan itu secara tidak langsung, apakah narasumber, apakah konsumsi, apapun itu pada akhirnya akan datang dengan sendirinya selama kegiatan itu memiliki dampak nyata di masyarakat.
Begitupun dengan instansi terkait. Mereka yang akhirnya datang ke tempat kami. Kami itu Mas Ihsan agak-agak jaim. Jadi jual mahal gitu. Jual mahal termasuk ke banyak pihak. Jadi kita lebih menawarkannya ini loh kegiatan kami. Jadi keren itu bukan kami memoles proposalnya segala macam, tapi lebih ke kegiatan pelibatan masyarakat yang memastikan itu berbasis kebutuhannya. Nah, yang kemudian itu dilirik orang, kemudian dikomunikasikan di medsos, ya kan alat ukurnya apa, misalkan gitu. Mungkin kita juga belum menjadi mitra transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Cuman kita menjalankan program TPBIS itu, Mas. Kalau Mas Ihsan udah pakai ini enggak sistem informasi manajemen? Belum Pak, kita masih pakai Slim, masih baru-baru pakai Slim, dan juga untuk perpustakaannya atau TBN-nya kan belum tertutup kayak Gada Baca yang dibuka jam 8 sampai sore misalnya ya. Jadi Hmm. kita terbuka gitu, kayak masih di tempat terbuka. Dan Oh, absensi pun kita belum pakai slimnya Pak, karena komputernya di dalam, di luar pakai buku pengunjung gitu. Dan oh, penjaganya juga belum ada, belum sampai. hmm. Nah, Iya. saya lanjutkan. Nah, ini tinggal koordinasi dengan Dinas Perpustakaan. Di sana pastinya ada yang sudah paham terkait dengan TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Karena SIM itu sangat membantu. Pertama di peningkatan layanan itu kita dari Slim itu buku berapa, sarana pendukung kayak komputer, akses internet berapa bandwidth itu kan dimasukkan. Terus yang kedua pelibatan masyarakatnya apa saja, kelompok sasarannya. Jadi itu jadi bahan evaluasi juga. Apakah kita sudah menyasar ke kelompok masyarakat umum, pelajar, UKM, di sana ada segmennya, gitu kan. Termasuk juga pilihan kegiatannya, apakah ke pendidikan, ke UKM, ke budaya, ke seni, ke lingkungan, oh macam-macam dan lainnya, gitu kan. Akhirnya kita juga bisa jadi memetakan oh di mana sih posisi kita gitu kan. Paling tidak kita itu bisa jadi memacu, oh harus ada item kegiatan yang memang juga ada di kolom-kolom itu. Kan pemahaman inklusi sosial itu menyentuh semua lapisan masyarakat. Ada kelompok disabilitas, ada macam-macam gitu kan ya. Itu kan, itu bisa jadi oh iya ya, oh iya ya. Nah, termasuk juga soal advokasinya. Ini advokasinya dari pemerintahan desa, dari swasta, atau dari pihak lainnya. Itu kan ada kolom-kolom pilihan. Sehingga kita memastikan juga jadi bahan evaluasi. Oh iya, aku ini yang ngedukung baru dari sektor pemerintahan desa doang. Oh ini dari masyarakat. Oh ini dari LSM atau NGO-nya belum. Nah itu kan ada kolom lainnya. Nah yang kemudian juga di sana juga ada isian kunjungan. Per hari itu di samping yang slim, ini pentingnya juga kita menggunakan apa sistem perpustakaan, misalkan mau English Lite, mau slim, silakan saja. Tapi yang SIM ini, sistem informasi manajemen, itu penting karena di akhir itu akan keluar. Kalau kolom-kolom itu diisi semua, itu ada key performance indicator. Sehingga itu kan antara perencanaan, pelaksanaan, itu kan keluar apakah key performance indikatornya itu 50, 70, bahkan sampai 100. Kalau kami ya 100 gitu Mas Isan. Itu paling tinggi. Maksud saya itu bisa jadi alat evaluasi. Ini menyambung ke pertanyaan Mang Isan. Kalau kita menggunakan itu jadi bisa punya alat ukur. Termasuk di SIM itu juga ada isian terkait dengan publikasi di Instagram kah, di website kah, di Facebook itu ada medsos kelompoknya. Media cetaknya ada enggak? Media elektroniknya ada enggak? Itu ada pilihan. Jadi
varian kegiatan termasuk juga mencari dukungan ke multi stakeholder, termasuk juga berapa banyak orang yang berkunjung, itu per minggu pun juga bisa kita lihat, Bang Isan. Dan maksud saya teman-teman semua mau tidak mau dengan adanya teknologi informasi itu sangat sangat berarti sekali. Ke depan komunitas Gada Membaca ingin ini seperti orang masuk ke ATM. Dan yang paling penting itu saya itu kalau ada anggota yang bergabung sampai sekarang itu kayak ijab kabul gitu loh. Harus jujur, tepat mengembalikan buku sehingga kita akan tahu juga gitu kan bagaimana kedisiplinan anggota. Dan ini peningkatan anggota juga cukup banyak. Sekarang udah 2.500 lebih. Buku udah 8.700-an lebih. Kalau tadi saat lomba, ini kan baru lomba itu ya. Kalau di video. Ini peningkatannya sangat signifikan. Makin kita pakai itu sistem, makin kita isi beragam kegiatan. Ini tingkat kepercayaan banyak dan dukungan pun ya akhirnya datang dengan sendirinya. Jadi kayak mancing gitu loh. Saya sering katakan, kalau umpannya baik, ikan apapun nyamber. Jadi bukan proposal yang ngejar-ngejar ikan atau umpan yang ngejar-ngejar ikan, tapi ikan yang ngejar umpan kita. Sementara begitu, Maisa. Ada yang itu ingin bertanya tuh? Ya, siap. Nih baru mau saya buka juga, Pak. Nih. Luar biasa ya. Tadi ternyata sistemnya kalau Omah Moco ini belum ada apa-apanya nih. Masih terus banyak belajar gitu ya. Mangga, Bapak Ibu, untuk yang mau bertanya kita buka termin pertama. Silakan untuk raise hand. Eh, Raise hand terlebih dahulu atau eh, langsung on mic juga boleh. Eh, Sambil menunggu kalau belum ada yang raise hand, kita tanya ke Teh Kisti, Pak. Ini untuk sistem pengelolaan atau manajemennya, Pak, secara umum. Eh, ini untuk relawanan, terutama kan sebagai ketua ya, Pak. Berarti ketua relawan, ketua semua pengurus ya. Nah, sistem kepengurusannya seperti apa, Teh? Yang diterapkan, misal periodenya gitu ya, ataupun pembagian seperti apa itu bisa disampaikan Teh untuk manajemennya. Ya, baik. eh Tadi ya, kalau sebenarnya memang ya betul ya, Kang Ihsan, semangat tuh naik turun dan orang silih berganti gitu ya. Sama di kami pun berlaku seperti itu ya. Tadi juga Pak Agus sudah sempat menyinggung. Mungkin ketika kita sudah membuat struktur organisasi, siapa ketua, siapa yang memegang pelayanan, media, dan lain-lain. Tapi tiba-tiba mereka lulus kuliah misalnya, atau misalnya mereka lanjut kuliah gitu ya, jadi agak kurang lagi. Jadi memang untuk di awal gitu ya, untuk awal-awal sebelum ada pustakawan cilik itu ya, saya sih melihatnya dari komunitas Gadam Baca itu fokus di bagaimana membuat program yang menarik gitu ya. Program yang menarik, kemudian menyediakan bahan bacaan yang menarik juga gitu ya, buku-buku terbaru, novel, buku anak, ya, novel dan buku anak itu sih yang paling diminati ya di kami gitu. Jadi saya juga melihat gitu ya di komunitas Omah Moco ya, Masya Allah, melakukan lapak baca di pantai gitu ya, atau di tempat-tempat yang seru lainnya itu juga sangat menarik gitu ya, sebagai bahan promosi juga gitu. Jadi bagaimana kita membuat program, menyediakan bahan bacaan, melakukan promosi yang menarik juga gitu. Jadi lambat laun banyak orang datang. Nah, terus tadi kata Pak Agus juga, nanti orang-orang yang rajin gitu ya, orang-orang yang rajin minjam buku, datang, terlibat. Nah, itu ditandai gitu ya, tanda kutip. Ditandai, nanti pelan-pelan kita melakukan pendekatan langsung ya ke orangnya gitu, mengajak gitu. Gimana kalau misalnya beliau bersedia atau tidak gitu ya, terlibat lebih aktif gitu ya, misalnya memegang layanan atau misalnya memegang media gitu ya, medsos dan lain-lain gitu. Jadi pendekatannya seperti itu sih awal-awal ya.
eh, belum yang secara terstruktur kayak kita open recruitment gitu ya. Itu sebenarnya kayak pengen sih sebenarnya gitu ya. Dari Gada Membaca juga pengen mengadakan seperti itu gitu. Tapi kita juga masih melihat gitu ya, melihat SDM kita gitu ya dan kebutuhan sih ya seperti itu. Kemudian untuk sekarang-sekarang gitu ya, alhamdulillah karena anggotanya makin bertambah, terus juga banyak siswa, mahasiswa, ibu rumah tangga bahkan gitu ya yang memang aktif gitu ya, memang menjadi teladan juga. Nah, itu mulai kita strukturkan tuh gitu di struktur organisasi gitu. Jadi tidak apa ya, mungkin di awal-awal masih kayak berfokus bertumpu di Pak Agus saja gitu, tapi lambat laun seiring berjalannya waktu itu mulai didelegasikan gitu ya, pelan-pelan gitu ya, bertahap tidak sekaligus juga gitu. Jadi ada pembagian perannya juga gitu. Terus terkait kejenuhan gitu ya, rasa jenuh ya itu wajar sih. Makanya kami juga berusaha untuk terus mengapresiasi ya sekecil apapun eh, apa kontribusi yang diberikan gitu oleh relawan, oleh pengelola kami gitu. Terus kami juga dengan apa ya, kita sengaja gitu ya melakukan event yang cukup rutin juga ya ada Kampung Ramadan. Nah, di situ selain isinya lomba-lomba juga, nah di situ ajangnya untuk menunjukkan kepada masyarakat sekitar dan bahwa ini loh ada orang-orang yang rajin gitu ya, entah itu raja ratu buku sebutannya, entah itu duta baca, entah itu pengunjung teladan gitu ya. Kita tunjukkan di situ gitu. Kita beri apresiasi di event itu gitu. Dan itu disaksikan oleh masyarakat, oleh perangkat desa, kecamatan atau bupati misalnya gitu ya. Jadi ada momen-momen untuk mengapresiasi gitu, mengapresiasi kontribusi mereka gitu terhadap kami. Mungkin itu ya. Di sisi lain juga kami tetap terus untuk mengingatkan kembali visi misi, kemudian semangat gerakan kita seperti apa gitu ya. Kalau misalnya ada yang agak meredup, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa meredup ya wajar. Cuma mungkin tidak tidak dilepas begitu saja juga gitu. Tapi tetap kita reach out, kita apa ya, kita coba cari dia gitu ya, kita cari tahu kabarnya seperti apa gitu. Ya itu sih kurang lebih ya Kang Ihsan. Mungkin lebih ke manajemennya untuk saat ini juga masih seperti itu. Walaupun kedepannya kami juga ingin ya seperti komunitas Omoh Moco yang wah ada pelatihan tersendiri nih gitu ya, rutin pelatihan untuk relawannya gitu ya. Ingin gitu kedepannya mudah-mudahan bisa lebih terstruktur lagi seperti itu. Iya, iya luar biasa ya. Yang menarik itu dan belum ada nih. Baru dengar malam ini ya, itu Pustakawan Cilik itu menarik banget tuh. Ya pelan-pelan kami juga masih belajar. Ini banyak yang bertanya, Pak Agus sama Teh Kisti. Yang bisa on mic boleh on mic langsung aja biar lebih enak. Dari Bu Yanti, mangga Bu Yanti. Saya ini, halo Bu Yanti, ini bertanya terkait dengan program beasiswa literasi ya. Oh Jadi iya. Mas Isan, kita ini apa ya, menjadi perantara untuk menyampaikan titipan orang baik kepada yang berhak. Nah, jadi ini ada orang baik, nggak apa-apa kalau kebaikan diceritakan dari mana juga nggak apa-apa ya. Ini CEO-nya apa Bukune Agromedia, dia sempat juga jadi ketua IKAPI DKI ya, Kang Hikmat Kurnia. Itu ngobrol-ngobrol dalam sebuah kesempatan, diskusi, sharing. Memang kalau ada tokoh atau siapapun, kami senantiasa membuka sharing secara spontan dan bisa diikuti oleh siapapun yang mau ikutan gitu. Nah, saat itu Kang Hikmat bertanya, eh, ini siapa saja ini yang hadir? Nah, di sana itu pas itu ada namanya eh, Torik Fauzan. Eh, dia bertanya, terus ditanya, oh dia mesantren, dia yatim. Terus tapi dia kelas 5 udah baca Harry Potter tamat 7 jilid nih, Bang Isan. Teh Yanti. Itu Kang Hikmat cerita berapa biaya bulanannya kalau mesantren. Saat itu Kang Hikmat langsung
memenuhi biaya untuk biaya bulanan pesantrennya. Deal lah, udah jadi, udah. Terus saya akhirnya, udahlah kita bikin beasiswa literasi gitu kan. Dan saat sesi itu, oke, saya waktu itu ke anggota yang yatim, rajin baca, rajin berkunjung, syaratnya itu. Terus kalau libur mau melakukan pengabdian di Gada Membaca, dan dia punya semangat untuk belajar menulis. Nah, jadi kalau libur sekolah, libur kuliah, pokoknya dia datang aja, apakah belajar mengolah buku, melayani anggota, pokoknya apapun itu mereka ada kewajiban itu, termasuk punya semangat untuk belajar menulis. Nah, dibukalah untuk kelompok mahasiswa dan terpilih ada satu. Jadi kami mengeluarkan, akhirnya itu setuju yang orang baik itu memberikan beasiswa untuk 3 orang. Sekarang ini untuk usia yang SMP, SMA, dan yang kuliah UKT. Dan nah ini yang menarik. Dalam perjalanannya yang UKT itu karena dia IPK-nya besar dan pinter, dia sekarang dapat beasiswa jenius dari gubernur. Dia lapor ke kami untuk tahun ini 2 semester kami dapat beasiswa dari provinsi. Jadi saya bilang juga ke orang yang memberikan beasiswa itu, Kang, stop dulu ini beasiswa UKT-nya karena dia juga dapat beasiswa jenius dari provinsi, dan perkembangan prestasinya, nilainya saya hanya japri aja, Teh Yanti, diberikan ke si donatur itu gitu kan. Cuma memang yang berkomitmen memberikan beasiswa literasi itu jumlahnya masih sedikit. Dan kami memang juga memilihnya benar-benar orang yang belum tersentuh oleh KIP, belum tersentuh oleh bantuan-bantuan lain. Jadi orang-orang yang semestinya dapat tapi tidak dapat beasiswa, itu yang kami perjuangkan. Gitu Teh Yanti Maisa. Nah, itu terkait dengan beasiswa literasi. Kalau sistemnya itu langsung aja transfer tiap bulan dan diambil oleh orang tuanya, dan orang tuanya itu menyisihkan waktu di tempat kami Jumat siang tadi Bu Risa. Terus kalau Sabtu atau pas ada kegiatan, Bu Risa itu mau jadi relawan membantu kami. Jadi ibunya juga baik, membantu untuk mendukung anak-anaknya mencari ilmu. Jadi enak gitu loh. Ada timbal balik yang baik. Nah, gitu. Terus ini yang kedua nanti bisa dijawab oleh Kisti kali ya. Yang dari Mas Ari. Nah, terus yang ketiga Mas Anis. Nah, yang kedua nanti yang Mas Ari sama Kisti ya. Yang ini dari Mbak Anis ya. Dari Bekasi. Saya penasaran bagaimana cerita Gada Membaca akhirnya memiliki lokasi sendiri. Gini, kan namanya Taman Bacaan Masyarakat ataupun komunitas. Saya ingin memisahkan saja antara aset pribadi dengan aset umum. Itu maksud saya, ini mohon maaf bukan berlebihan nih kepada semuanya, tapi saya ingin memisahkan saja. Saya ingin menegaskan bahwa ini akhirnya jadi aset umum karena memang juga buku, bantuan sarana prasarana itu kan banyaknya bantuan dari umum. Nah, tanpa berlebihan, mohon maaf, itu tanah yang dipakai bangunan yang pervisis itu kurang lebih kan itu 3 lantai, karena sudah bercampur, ya udah kami dengan keluarga tidak memasukkan tanah itu menjadi milik kami lagi. Walaupun itu tanahnya tadinya nyatu dengan punya kami, cuma yang dipakai bangunan yaitu jadi milik publik gitu loh Maisan. Dengan penggunaannya hak guna pakai per 20 tahun. Kenapa? Sebenarnya sih hibah, wakaf sebenarnya. Cuma saya bertanya ke banyak pihak itu kenapa per 20 tahun.
agar masyarakat merasa memiliki dan masyarakat nantinya melanjutkan, merawat, gitu loh. Kalau sekarang misalkan hibah begitu atau diwakafkan, kan kesannya hanya bertumpu sama orang yang mewakafkan. Tapi kalau misalkan hak guna pakai, harapan kami, dan kami selalu katakan dalam setiap kesempatan, bukan bermaksud kok berbuat baik dicerita, bukan. Biar memang masyarakat biar lebih leluasa. Jadi yang dipakai bangunan segala macamnya itu menjadi aset umum. Dan nampaknya jadi lebih apa ya, lebih leluasa gitu. Yang tadinya kan dari rumah, dari garasi, ini saya kan mikirnya juga ke depan, bagaimana kalau, jadi bukan sekedar regenerasi, tapi bagaimana tempat itu khususnya Gada Membaca, jadi benar-benar sustainability-nya, keberlanjutannya terjaga, dan orang makin percaya. Dan memang pada akhirnya ada pertanyaan kalau dari donatur gini, Mas, kalau Mas sampean di mana? Saya bilang, oh terhalang oleh masjid, oleh rumah orang tua, dan oleh rumah paman saya. Jadi jauh terpisah. Oh, jadi di sekitar sana tidak ada rumah? Tidak, ini jauh. Dan itu jadi bahan pertimbangan orang memberikan sumbangan juga. Di samping memang mereka mempertanyakan soal nanti ke depannya seperti apa, legalitasnya seperti apa. Nah, ini juga tantangan bagi kami. Next, nanti ke depannya saya harus menyiapkan fondasi itu sekuat-kuatnya agar memang ini bisa terus memberikan manfaat sehingga kebaikan orang-orang itu terus mengalir gitu loh, Ibu Anis gitu kan. Jadi akhirnya ya awalnya tanah kami gitu kan. Akhirnya ya banyak orang mendukung dan kita jadi seneng menjadi perantara untuk kepercayaan banyak pihak. Sementara begitu, Bu Iya, iya. Anis, Mbak Anis. Nah, Luar biasa ya. Berarti dulu itu dari teras rumah, terus dibangun oke. itu kalau boleh tahu dulu dari CSR atau dari donatur pribadi Pak itu Pak, atau dari pribadinya Pak Agus sendiri untuk bangun gedungnya. Gini, awalnya memang itu rada atraktif. Tanahnya luas, Mas. Hampir 200 tumbak. Luas kan? Terus memang kami pindah dari kota Bandung. Saya jual aset. Sama di Bandung juga saya ngelola taman baca. Sekarang udah generasi yang Arjasari udah jalan. Kalau yang apa namanya? Yang Soreang karena di perumahan itu akhirnya tidak dilanjutkan, tapi kami sudah banyak berjejaring dengan teman-teman komunitas. Tapi yang Arjasari di Kabupaten Bandung makin eksis sekarang. Nah, kami beli tanah nyicil 2 tahun tuh Mas, orang baik ngejual. Nah, yang dipakai bangunan Gada Membaca yang sekarang itu tadinya itu modal pribadi aja Mas, ngalir. Terus saya japri teman-teman, akhirnya bercampur dan itu kalau masuk ke gedung Gada Membaca lantai 3, lantai layanan, masih ada nempel orang-orang baik yang memberikan sumbangan uang. Tercatat waktu itu ada 86 jutaan bentuk uang, terus ada yang ngasih kayu, ngasih apalah pokoknya disatuin gitu kan. Kemudian dalam perjalanannya itu kan jadi nyatu tuh. Tadinya lantai 2 itu untuk rumah kami. Cuma setelah nyampur, mohon maaf nih buka rahasia, istri nggak mau karena itu kan jadi tidak jelas gitu kan. Saya khawatir juga amanat orang kepake. Ya udahlah, akhirnya yang lantai 2 akhirnya dipakai ruang untuk sharing. Jadi aulanya. Lantai 3 itu tempat untuk pingpong, apa tenis meja. Nah, dalam perjalanannya setelah saya mempertegas itu lantai 2 diselesaikan pakai apa aluminium itu oleh
Yayasan Baitul Mal BRI. Rest area itu dicor oleh Bank Mandiri. Terus toilet karena di samping musola itu keroyokan ada dari Bank Syariah Indonesia juga. Ada juga dari orang-orang baik. Nah, sekarang ini akhirnya yang bayar listrik juga ada dari orang Garut itu bulanan. Jadi akhirnya nah semua dukungan itu terdokumentasikan pada sistem informasi manajemen gitu loh Mas Isan. Jadi tam, apa ya enak gitu karena memang kita akhirnya uang masuk dan poskonya kan kalau untuk bangunan kan itu uangnya ditransfer langsung ke toko material. Paling saya ambil untuk tenaga kerja. Jadi pelaporannya juga sederhana karena uang langsung ke eh, material. Nah, kalaupun ada yang bentuknya seperti bantuan pemerintah, bumpen, kegiatan, kalau itu kan eh, lokusnya untuk apa kan udah jelas juga gitu kan. Ini untuk ngamin, itu untuk narasumber. Jadi tidak terlalu repot juga sih. Kalaupun ada dalam perjalanannya tenaga pikiran atau kita nombokin kalau pas misalkan nggak ada yang ya itu mah karena kita udah berinisiatif mendirikan, saya pikir ya itu mah anggap saja hiburan kita, hobi kita tersalurkan seperti kita apa punya ikan, akuarium, ya itulah seperti itu atau kita punya hobi apa, kemudian seperti itu aja gitu kan. Kita juga ingin coba kemandiriannya itu lewat usaha segala macam masih terus dirintis, diuji coba. Paling selama ini kalau ada kegiatan kita ngolah makanannya karena sudah ada tim yang biasa memasak, jadi orang udah mempercayakan. Ya, hitung-hitung latihan soal kewirausahaan. Kalau pemberdayaannya di bawah ada ikan, ada segala macam sih. Ngalir aja kalau sisi itu. Begitu. Kisti belum jawab nanti yang soal kegiatan dan soal disabilitas dan gitu, Kis. Ya, baik Pak, luar biasa ya. Ternyata emang ketika kita awali, kita mulai, dan emang itu niatnya bagus dan pengolahnya bagus, komitmennya bagus, banyak orang yang baik yang berdatangan gitu ya. Ada yang memberikan beasiswa, ada yang memberikan bantuan bentuk apapun gitu ya, sampai terbangun rumah, sampai kalau sekarang sudah ada CSR yang berdatangan ya dari YPM Brilian dan sebagainya. Luar biasa. Tentunya dari Omah Mojo juga ada, Pak. Nah, kalau di postingan baru-baru Omah Mojo juga baru habis renovasi, Pak. Itu gedung gedung kampung gitu ya. Jadi kita pelan-pelan ikut belajar dari perjalanan ke dalam membaca gitu. Sudah terdata nih, Pak, donatur-donaturnya. Dan itu baru renovasinya baru Januari kemarin, Pak. Belum lama. Ya, semoga kita juga terus berlanjut belajar. Lanjut Teh Kisti, mangga bisa dijawab untuk pertanyaan tentang eh, tentang mana ya? Malah hilang. Ya. Yang dari Ponorogo ya. Oh ya ini Ponorogo. Cara meningkatkan partisipasi dan kesetaraan akses masyarakat dalam kegiatan TBM. Iya, sebetulnya kami juga masih terus, ya, suara saya masuk. Ya, masih terus belajar ya, supaya sasaran kami itu bisa inklusif ya, bisa ke semua kalangan gitu. Kalau yang saya lihat sih di komunitas Gadam Baca, ya kami mencoba untuk mengemas bagaimana komunitas Gadam Baca ini kesannya memang terbuka gitu ya untuk siapa saja gitu. Kemudian kami juga coba mengenali terlebih dahulu gitu ya, warga di sekitar tuh seperti apa gitu ya. Kalangan lansianya, anak-anaknya, termasuk teman-teman disabilitas gitu. Nah, dari situ kami sudah mencoba untuk membuat
akses gitu ya, akses menuju komunitas itu yang memang ramah disabilitas juga gitu ya. Jadi entah itu dari segi lantainya gitu ya, ataupun bangunannya gitu. Itu kita coba sesuaikan juga dengan mereka. Kemudian dari segi bahan bacaannya juga mungkin ya, buku-buku braille yang gitu kami juga sediakan gitu untuk teman-teman disabilitas. Nah, di sisi lain juga kami coba berkolaborasi ya, Pak Agus, dengan beberapa SLB yang ada di sekitar Kecamatan Kawali ya, gitu. Kami juga berkolaborasi, jadi kami mengadakan wisata baca rutin gitu ya, dijadwalkan secara rutin. Jadi mereka mengunjungi tempat kami gitu, bahkan kami jemput gitu ya ke tempatnya langsung gitu ya, menggunakan mobil kepedulian gitu. Nah, mobil kepedulian pun itu juga salah satunya dari ini ya, alhamdulillah gitu, itu dari stakeholder gitu ya, dari mitra gitu ya, dari mitra kami gitu. Jadi ya itu kita coba juga gitu ya, selain menyediakan bahan bacaan, akses, kita juga coba langsung gitu mengundang mereka gitu ya untuk datang ke tempat kami seperti itu ya. Terus, oh ya, mungkin ini juga salah satu program kami. Jadi kami ada 2 orang ya Pak Agus yang memang tunarungu, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tapi eh, dia mampu gitu berkomunikasi dengan jelas gitu ya, dengan eh, via chat gitu ya, lebih lancar via chat gitu. Jadi kita memberikan juga ruang untuk mereka mengaktualisasikan dirinya di tempat kami gitu dengan cara mereka yang langsung mengajarkan bahasa isyarat gitu ya kepada kami yang masih belum bisa gitu ya bahasa menggunakan bahasa isyarat gitu. Jadi selain akses tadi ya bahan bacaan, kemudian juga program ya program wisata baca, kami juga mencoba untuk memberikan ruang gitu ya untuk mereka di tempat kami gitu ya. Itu juga sebenarnya kami masih terus belajar ya tentang hal itu. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang relevan dengan untuk pemuda-pemuda yang masih nganggur. Nah, ini kita sudah ada belum ya Pak Agus untuk spesifikasi kayak masih nganggur gitu. Tapi yang saya lihat sih di komunitas Gada Membaca, kami berusaha untuk membuat program pengabdian ke masyarakat yang memang berbeda-beda bidang gitu ya. Ada yang bidang pendidikan, ada yang fokus bidang perekonomian, ada juga yang fokusnya budaya, seni gitu ya. Nah, eh, dari program-program itulah gitu ya, kami coba promosikan ke masyarakat sekitar gitu, dan membuka ruang juga untuk mereka terlibat gitu ya. Jadi eh, kita coba arahkan gitu ya masyarakat sekitar, terutama pemuda-pemudanya untuk eh, punya peran gitu di setiap program-program tadi gitu ya. Jadi mereka coba kami libatkan di kegiatan-kegiatan, event-event dan lain-lainnya gitu ya. Harapannya sih dari keterlibatan itu bisa tumbuh rasa percaya diri gitu ya, bisa menambah pengalaman juga, jaringan, relasi gitu ya. Bahkan mungkin peluang baru gitu ya untuk mereka gitu dari keterlibatan mereka mengikuti program-program tersebut. Mungkin seperti itu ya, eh, Mas Ari mungkin ya Mas Ari atau Mbak ya. Seperti itu, Kang Isan. Ya, luar biasa ya. Ada yang difabel, dan ternyata tadi programnya sudah dipetakan dari program pendidikan, ekonomi, bahkan eh, di bidang-bidang yang lainnya ya. Memang sungguh sudah ini sih dari Pak Agus juga tadi manajemennya sudah kayak pemetaan untuk usia, untuk para anggota dari berbagai ini, bahkan mitra pun juga dipetakan oleh Pak Agus. Itu kami belum, Pak. Kami masih belajar ke situ. Untuk selanjutnya ini dari Ibu Anis lagi, Pak. Untuk pembangunan dari bank ataupun dari CSR mungkin ya tadi saya juga penasaran itu apakah mereka datang sendiri atau kita mengajukan proposal, Pak, untuk kayak lembaga amal tadi, Pak, dan juga bank. Nah, kalau dalam strategi advokasi itu ada apa ya, sasaran primer, sekunder, dan sasaran utama. Jadi kita tidak langsung ke sasaran utama. Bisa jadi ada orang baik yang datang, mereka merekomendasikan. Kemudian saya juga saat itu begitu.
Dan saya selalu positive thinking kepada siapapun yang datang. Jadi tidak langsung sasaran utama yang langsung, wah ini kalau direkturnya datang, ini pasti ngasih atau kita bikin proposal, tidak. Tapi misalkan Mas, coba dong minta profilnya. Jadi kita memang udah harus siap. Profil, Omah Moco juga kan website itu sangat mendukung medsos kita. Eh, ini dalam waktu dekat ini akan ada ini apa pengabdian kepada masyarakat misalkan dari perguruan tinggi negeri di Bandung ke kami. Mereka kan butuh data basic, berapa anggota, berapa buku, apa segala macam, mitranya siapa aja, visi misi, kepengurusannya gitu kan. Termasuk juga testimoni orang-orang yang merasakan manfaat. Kalau kita misalkan sudah punya itu semua, ya kita tinggal dalam bentuk PDF, kasihkan saja. Dan kita juga tidak sembarang ngasih. Tentu saja kalau data, saya termasuk juga yang pelit gitu kan. Kalau misalkan bikin foto-foto untuk lomba video, saya selalu nolak. Saya nggak mau lembaga kami hanya dijadikan lembaga domplengan untuk hanya dijadikan background untuk sebuah lomba. Kecuali kalau anggota punya inisiatif, bahkan saya support. Jadi kalau ada pihak yang ingin segera foto-foto, kami nolak. Jadi kalau ingin kerjasama dengan kami, apakah program apapun itu harus jelas dulu seperti apa. Sehingga pada saat kita ngasih data, ngasih proposal itu, kita sudah tahu yang rekomendasinya pasti orang amanah dan benar-benar ingin memberi dukungan secara nyata. Proposal berikutnya ikutin. Yang penting kenal dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk ngelempar proposal asal. Jadi kita sudah kalau mancing itu tahu ini umpan apa nih yang harus dikasih kalau ikannya di sini ada mujair, ada nilem, ada ikan mas, ada ikan gurame. Nah, jadi kan nggak ngasal gitu enggak. Kalaupun misalkan ada ke pihak lain yang kita pakai sekedar ngisi link untuk buku segala macam. Tapi kalau ke perbankan itu kita harus kenal dengan kepala bank setempat. Sehingga jadi kalau ada event diundang, nggak dulu minta uang. Misalkan, Mas, saya minta ini dong, minta dukungan apa? Ini ada anggota teladan, udah aja ngasih muk, ngasih payung, ngasih kaos, ngasih aja tabungan, bukain rekening, mau nggak? Ada 5 orang. Jadi kita hanya jadi perantara untuk memberikan kebaikan ke orang lain, tapi citra perusahaan yang memberi dukungan itu terangkat, gitu loh. Kemudian nanti itu pada gilirannya bantuan itu diberikan kepada kita untuk membenahi fasilitas pendukung, ya karena basisnya karena ada kebutuhan masyarakat tadi gitu loh. Bukan kemudian kita minta dulu untuk bangun. Tapi ini loh, jadi kalau kita mengangkat masyarakatnya dulu, nah fasilitas pendukungnya itu akan ngikutin gitu loh. Misalkan segmennya ada yang akan digarap. Itu kalau untuk ke perbankan dan proposal pastinya ada, tapi kalau kami nggak jelimet amat, proposalnya hanya lebih banyaknya RAB, nggak terlalu banyak bla 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 dan tidak diketahui oleh siapa karena memang kita apa izin operasional ada, apa domisili sudah ada, apa ya badan hukum ada, NPWP ada, rekening bank ada. Paling mereka minta syarat rekeningnya harus rekening sesuai dengan bank yang akan memberikan bantuan untuk mempermudahkan proses transfer. Tapi kadang ada juga yang tidak meminta itu, bebas ada saja. Nah, jadi kalau bantuan itu misalkan dari perbankan, kita harus cari toko material, transfer ke toko material. Saya hanya, oh ini bantuannya misalkan segini, segini puluh juta. Udah, saya berkomitmen ini untuk tinggal ngobrol. Kita berarti harus bermitra juga dengan pengusaha setempat, tokoh setempat, pemerintah setempat gitu kan.
yang memastikan akan menambah kepercayaan mereka sehingga mempermudah apa yang akan kita inginkan. Proposal baru ngikutin gitu. Saya juga proposalnya nggak di markup, kalau butuh 75 juta mintanya 75 juta. Mereka kenapa Mas? Ini kok nggak, ya udah saya butuhnya segitu, saya nggak bisa, saya bisa nggak. Jadi ya udah, tapi mereka ngasihnya sesuai dengan proposal. Kan kadang kita naik, enggak, kalau saya enggak, apa yang dibutuhkan itu yang saya minta. Enggak di markup gitu. Begitu Ibu Anis. Ya, luar biasa ya. Pakai bahasa 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 Sunda mah. Kalau bahasa Jawa luar biasa sih. Gitu ya. Kayak gitu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya masih dibuka. Tadi luar biasa ya Pak. Ternyata mancing itu tidak kita ujuk-ujuk bisa gitu ya. Hmm. Walaupun saya pernah di lembaga amal Pak. Hmm. Sebenarnya. Dan sebenarnya uangnya itu banyak. Tapi milih-milih juga juga milih-milih apa ya untuk programnya itu. Eh, Kayak gitu. Dan tadi kalau untuk tentang beasiswa itu eh, menarik banget tentang beasiswa literasi. Sebelum yang lain bertanya lagi, masih ada waktu ya, kita sampai 9.30 atau kalau misal ada yang antusias lagi bisa lebih gitu ya Pak. Yang pengen saya tanyakan lagi gitu tentang kegiatan Pak. Kalau kegiatan jadi kan tidak ujuk-ujuk orang itu tertarik ke sana pasti melalui sesuatu aktivasi ya untuk menarik orang-orang. Entah apa emang mas apa itu sama Teh Kisti itu memetakan atau enggak gitu. Kegiatan apa yang dilakukan selain membuka buku aja gitu. Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan untuk menarik orang sehingga mereka itu tertarik untuk main gitu ya, main ke Gada Membaca. Karena kalau lihat dari profil karena emang udah terkenal gitu ya. Jadi para banyak yang wisata datang dari bahkan bis-bis dari lihat-lihat di media sosial gitu ya. Wisata baca dari mana-mana gitu. Nah, itu bagaimana menariknya gitu dengan kegiatan atau dengan program apa gitu. Itu Pak Agus dan Teh Kisti. Dari siapa nih, Pak? Itu dulu. Oh, Teh Kisti, enggak. Kayak bagus dulu sih. Mangga bagus. Nah, Mas Ihsan, kuncinya memang kita melakukan secara konsisten dan kita peka apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keramahan, rendah hati, kenyamanan, itu menjadi kata kunci untuk memuaskan orang gitu kan. Saya sering kali gini ke relawan. Anda pernah datang ke hotel, mau nginep mau tidak, itu keren gitu, bisa ya nyapanya enak. Nah, saya menekankan hal seperti itu penting adanya. Walaupun memang gak ada membaca cukup kaku juga untuk urusan-urusan tertentu. Diajak kompromi hal-hal tertentu pasti nggak mau. Harus harus benar-benar on the track. Eh, Nah, yang bisa memancing itu juga kan bukan soal buku saja. Permainan edukatif pun kami cukup banyak. Jadi orang datang juga tidak harus membaca dulu. Sekejar main perahu angsa, melihat pohon-pohon hijau, teduh, orang. Kalau lebaran itu jadi rest area. Kita sediain air minum, ada obat-obatan ringan, terus juga ada wifi. Jadi itu kan bisa jadi cerita. Ada orang misalkan pulang dari, itu kan di jalan nasional kami. Jadi kalau Cirebon mau ke Ciamis pasti lewat. Itu jalurnya jalur ramai alternatif. Mobil-mobil besar. Saya pakai handset karena memang ini mobil-mobil bus ini kalau malam truk ini banyak gitu kan. Nah, eh, dan memang juga mainan-mainannya alhamdulillah banyak orang baik yang kemudian juga pasti si anak itu
tidak punya di rumahnya karena mainannya juga pasti mahal. Dan secara alamiah si anak-anak dan orang tua juga sudah terbiasa bertanggung jawab untuk membereskannya. Jadi orang datang ke tempat kami itu bisa jadi berbeda gitu. Dan pembalut untuk perempuan pun kami sediakan secara gratis, Mas. Coba bayangkan, pembalut perempuan. Coba di tempat ada nggak? Di mana yang udah ada sampai menyediakan pembalut untuk perempuan gitu kan? Kursi roda ada, tapi bukan sekedar pajangan. Toilet ramah disabilitas Jadi orang datang ke tempat itu mungkin juga akhirnya ke toilet dulu karena toiletnya memang berdampingan dengan pintu utama. Jadi memang rada-rada aneh karena memang secara kebetulan aja ada fasilitas pendukung, ada musola, ada selalu bersih. Jadi orang juga akhirnya kalau datang udah pernah datang pasti ketagihan untuk datang lagi gitu kan. Nah, kalau malam-malam ini di sana ada yang jualan sorabi. Jadi dari mana-mana itu kan jadi ngeliat gitu kan. Kadang orang itu untuk jajan sorabi akhirnya foto-foto di Gada Membaca. Karena bangunannya sendiri saya bikin mencolok. Jadi kalau orang itu mau dipoto pantas gitu loh. Jadi dari mulai pengaturan, penataan gitu kan itu juga kita coba bikin yang membuat orang nyaman. Kegiatan-kegiatan lainnya kan kayak menanam pohon, orang bisa berolahraga, orang juga bisa sambil botram, orang bisa sambil berkemah. Jadi buku itu bukan yang utama yang disodorin, begitupun kegiatan-kegiatannya. Tapi tetap sistem perpustakaannya dipakai sehingga orang yang tadinya sekedar bermain akhirnya udah jadi anggota, absensinya pakai QR code, pinjam buku pakai sistem. Ini kan secara tidak langsung jadi teredukasi. Oh ya, masuk ke perpustakaan ini harus begini, harus begini, harus begini. Eh dan kalau tadi juga pertanyaan yang udah dijawab Kisti terkait dengan bagaimana dengan pengangguran generasi muda. Saya pikir juga sebagai pegiat literasi, persoalan ini bukan hanya persoalan kita sebagai pegiat literasi. Ini harus menjadi bahan belajar kita semua untuk berpikir ruang-ruang untuk kesempatan bekerja dan lain-lain juga ini menjadi tanggung jawab bersama. Sekarang orang yang sudah kuliah pun lapangan pekerjaan kan betapa susahnya ya. Sehingga framing sekarang kuliah atau tidak juga lumayan. Saya pikir diskusi-diskusi yang begitu termasuk tempat kami juga dijadikan diskusi untuk sosialisasi pemilihan gubernur. Jadi tempat kami itu udah macam-macam diskusi. Dewan juga banyak yang datang tapi bukan memberi bantuan dana, hanya sharing melihat tempat kami gitu. Kalau mereka tertarik, wah ini bagus, saya bilang, udah dana aspirasinya coba dukung perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat. Jangan berdecak kagum melihat Gada Membaca. Ayo dukung. Saya jangan nge-branding mobil ambulan aja gitu. Maksud saya juga ngasih masukan ke orang-orang yang punya apa ya kesempatan untuk mengambil keputusan ini harus menjadi sesuatu yang terbiasa diskusi kritis untuk sama-sama memajukan negeri ini juga harus terus diolah. Jadi hidup sih Mas kegiatannya gitu. Menarik, menarik, Pak. Dari Teh Kisti, sambil ini Bapak Ibu masih boleh bertanya ya, sama kalau ada yang ini kalau ada yang perlu sertifikat boleh mengisi presensi gitu ya. Terus gimana tadi Teh Kisti eh, untuk jawabannya? Bagaimana tentang bagaimana menarik orang untuk datang ya. Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di awal-awal? Karena kalau ngomong sekarang banyak orang udah tahu gitu ya. Nah, di awal-awal gitu. Itu Teh. Iya, iya. Baik.
Ya, kalau saya coba highlight gitu ya, yang tadi Pak Agus sampaikan, memang dari segi apa pelayanan gitu ya, pelayanan peningkatan kualitas layanan itu yang coba kami terus terapkan gitu ya. Mungkin dari hal-hal sesederhana kayak menyapa pengunjung yang datang gitu ya, kitanya juga ramah gitu. Jadi yang saya paling ingat tuh kalau misalnya kita ada kegiatan-kegiatan tuh, Pak Agus tuh selalu mengingatkan kita ya para relawan tuh untuk senyum, jangan lupa senyum gitu ya. Jadi mungkin kita coba memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya untuk pengunjung yang datang gitu. Mungkin dari segi peningkatan kualitas layanan, terus juga termasuk fasilitas-fasilitas juga tadi ya, fasilitas pendukung yang membuat orang-orang tuh merasa, kok merasa diperhatikan gitu ya. Entah itu tadi ya, salah satunya kalau perempuan menyediakan pembalut darurat, atau mungkin tadi dari segi toiletnya udah ramah disabilitas gitu ya, dan fasilitas lainnya gitu. Terus tadi juga tidak hanya berfokus pada buku, betul ya. Ada permainan edukatif, terus juga sarana rekreasi, olahraga gitu ya, pingpong, badminton, eh basket gitu ya. Waktu itu ada basket ya, sekarang ada nggak? Ya, sarana-sarana kita juga menunjang sarana-sarana olahraga gitu ya untuk warga sekitar gitu. Terus juga memang dari segi program itu ada yang memang inisiasinya oleh kami, ada yang memang itu bentuknya kolaborasi tadi ya dengan mitra-mitra. Salah satunya juga dari perguruan tinggi. Suara saya jelas? Oh iya, baik. Jelas, Ya, jelas. iya, salah satunya dari perguruan tinggi gitu. Jadi kami juga mencoba untuk bermitra dengan perguruan tinggi, dengan mahasiswanya juga. Jadi kan mahasiswa itu biasanya punya sesuatu ya, mereka tuh. Entah itu dari segi pengabdiannya, inovasi programnya gitu, yang memang tujuannya juga sama dengan kami gitu ya, untuk menebarluaskan manfaat kepada masyarakat sekitar gitu. Jadi dari program-program kolaborasi itu sih menurut menurut saya pribadi gitu ya, yang cukup menarik gitu untuk membuat orang-orang mau datang gitu. Karena mereka gitu ya, para mahasiswa maupun dosennya itu merancang program yang berbasis kebutuhan masyarakat dan juga sifatnya inovatif gitu ya. Pendekatannya juga inovatif gitu dari mereka gitu. Nah, kami mungkin dari segi kolaborasinya mungkin apa hal-hal yang bisa kami sediakan gitu ya. Kami support di situ, dan apa yang mungkin mahasiswa ataupun dosen perlukan, eh, apa mahasiswa dan dosen bisa berikan ya. Ya intinya kami saling berkolaborasi lah gitu ya, apa yang sama-sama bisa kita kontribusikan gitu ya untuk masyarakat sekitar. Itu sih, ya yang buat menarik itu biasanya program-program yang sifatnya kolaboratif sih, seperti itu ya. Nah, sih San. Iya, iya, luar biasa ya. Menarik sekali. Ternyata lebih ke pelayanan ya. Kalau misal dalam teorinya itu service excellence ya, Pak ya. Itu Iya, service diterapkan di excellence. hotel terutama itu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Mohon maaf. Ada dari Pak Ibu Anis lagi ya. Bagaimana pengelolaan biaya operasional rutin perpustakaan, Pak? Nah, Pak Anis atau Bu Anis, tadi di awal sebenarnya sudah saya kasih clue sedikit ya, Maisan. Jadi kalau kita seperti senang berolahraga atau ke hobi, ya karena memang sudah hobi di sana, kalaupun misalkan harus keluar biaya, ya itu mah udah dianggap senang aja. Masa kita ngajak-ngajak orang kalau kitanya juga tidak mau berkontribusi gitu loh. Cuma kalau pengelolaannya kami sih alhamdulillah untuk listrik, untuk internet, udah ada yang mikirin gitu kan. Kita malahan lebih banyaknya mikirin untuk kegiatan yang langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, beasiswa macam-macam. Jadi memang nih untuk program Ramadan ini, Kampung Ramadan, kami ini akan ada sahur bareng. Jadi bukan buka bersama tapi sahur bareng itu dengan Lajnas ya.
lembaga zakat. Kita sudah masuk ke lembaga zakat, ada 2 lembaga zakat. Kadang kita berbagi eh, peralatan ibadah, mendukung orang sakit, pembiayaan, yatim. Pokoknya apapun itu yang memang bisa kami lakukan, kami lakukan. Nah, kalau untuk operasional rutin, ini misalkan kayak yang melatih perpustakaan ini apa komputer. Saya kan ada sekolah terdekat. Di sini ada MI Winduraja. Di sini ada fasilitas komputer. Saya bilang gini, akhirnya kan relawan kami tuh yang suka nungguin, mau nggak ngegaji relawan kami per bulan sekian. Tapi dari sekolah, nanti relawan kami akan mengajarkan komputer dan teknologi informasi sederhana. Nah, Senin, Selasa, Rabu itu ngajarkan komputer. Nah, si sekolah mengeluarkan honor untuk relawan kami yang mengajarkan. Nah, selebihnya kalau ada relawan kami yang membantu untuk uang transport, ganti transport, jadi yang piket itu kami ganti uang transportnya. Itu kami kan punya ada kantin kejujuran di atas itu sekarang. Jadi tapi kantin kejujurannya kalau misalkan harus berbagi secara gratis, gratis. Karena ada orang baik. Mas Agus nitip uang nih 1 juta. Apa ya programnya? Udahlah, beliin susu sama kue-kue. Setiap anak yang datang bagikan. Kan itu orang seneng kan? Nah, di sana juga ada, dulu kan kantin kejujuran digagas oleh, ya tapi kan nggak maksimal ya. Kalau kami masih jalan di kantin kejujuran. Ada es kepir, ada kue-kue, ada segala macam. Anak itu ngambil ini, nyimpen uang di sana. Nah, dari keuntungan itu kita coba sisihkan untuk memberikan uang ganti buat mereka yang kalau piket layanan hadir. Nggak gede, cuma 20.000 minimal kalau untuk bensin aman. Banyak orang-orang baik. Kalau untuk operasionalnya sih tidak terlalu besar karena listrik sudah ada yang handle. Lain apa internet itu dari Diskominfo. Sebagian ada line internet dari rumah kami ditarik kabel wifi-nya. Nggak terlalu besar sih sebenarnya untuk perawatan. Karena memang juga tempat kami ya sudah dipikiran juga soal pencahayaan. Paling ini harus ditambah dengan kipas angin karena agak panas. Jadi memang dari sisi perencanaan pembangunan pun ya alhamdulillah karena kami juga sharing dengan beberapa arsitek menggunakan kayu yang ada di tempat kami, palupuh lantainya gitu kan. Palupuh itu bambu. Jadi bukan keramik gitu kan. Terus bagian tengahnya pakai kayu kelapa. Jadi kami sudah mencoba menggunakan apa ya material yang memang ada di sekitar kami. Sehingga juga untuk operasional perawatan juga tidak terlalu besar. Kalaupun ada, yaitu resiko kami karena memang itu udah hobi, mau tidak mau, dibikin senang aja Mas Bu. Begitu. Jadi tapi mohon maaf tidak bermaksud berlebihan. Habis kita mau minta ke siapa? Kita kan beda dengan sekolah. Kalau sekolah kan ada bos, bantuan operasional. Kalau dinas, karyawannya digaji, bahkan kegiatan pun dikasih. Ada untuk kegiatan. Kalau kami selama tidak membuat ketertarikan multi pihak, sehingga multi pihak menyelenggarakan kegiatan di tempat kami, ini kan jadi kering kegiatan itu. Nah makanya berinovasi yang kemudian bisa menginspirasi, yang memastikan orang bisa berkegiatan di tempat kami, sehingga biaya kegiatannya dari mereka. Kemarin baru-baru ini 2 hari yang lalu ada musyawarah guru mata pelajaran akidah akhlak tingkat MTS se-Kabupaten Ciamis. Mereka untuk konsumsinya, untuk macam-macam gitu kan. Mereka bawa sendiri, tapi kegiatannya
saya ngisi acara, saya sharing untuk menegaskan bahwa gerakan literasi itu harus dibangun oleh semua pihak. Bagaimana sekolah yang utama gitu kan. Sekarang kan pertanyaannya perpustakaan sekolah apa kabar gitu kan. Ada yang bagus, ada yang tidak. Kan gitu. Kalau ingin memajukan masyarakat lewat itu ya benerin perpustakaan sekolahnya mestinya kan begitu. Tapi kita kan tidak saling menyalahkan, akhirnya punya peran bagaimana masyarakat sehingga pada saat ada ruang itu, ada kesempatan, kami selalu melihatnya apa sih yang bisa dibuat irisan sehingga kegiatan itu bisa rereongan, bisa bareng-bareng, bisa gotong royong, tapi sampai ke tujuan. Gitu Bu. Jadi tidak yang rutin-rutin itu ya alhamdulillah banyak orang-orang baik. Dan bikin kartu itu biayanya hanya 2.000 dimasukkan ke kotak amal. Dulunya gratis itu biaya kartu itu. Cuman seperti karcis, jadi hilang lagi, harus cetak lagi, harus cetak lagi. Sementara kartu itu sebagai media untuk transaksi pinjam dan mengembalikan buku termasuk absensi. Jadi dan pinjam segala macam layanan kegiatan kami semuanya gratis. Hanya bikin kartu aja Rp2.000 dan dimasukkan ke kotak amal untuk beli kertas. Begitu Bu Anis, mohon maaf kalau kurang pas Bapak Ibu teman-teman semua karena memang lembaga kami bukan lembaga yang pasti anggarannya sehingga operasionalnya bisa terukur. Pastinya semua punya pengalaman yang sangat berbeda, tapi manfaat yang kita dapat juga anak kita, tetangga kita, kemudian jadi senang membaca, senang bermain di tempat kita. Ya apalagi yang bisa kita lakukan kan yang menebar manfaat itu tanpa bermaksud berlebihan. Gitu. Ya, luar biasa Pak Agus Teksti ya. Ini sudah menunjukkan jam 9:43 juga. Oh, ada yang tanya lagi ternyata. Ini utama mencari kepercayaan masyarakat dan relawan peka dengan kebutuhan yang mengarah pada inklusi sosial. Iya ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah malam. Sebenarnya kalau saya sih masih semangat ya, pengen tanya terus ya, apalagi kalau ketemu gitu. Tapi kadang juga kasihan dengan yang lainnya kalau emang ada kegiatan yang ingin dilanjutkan. Mungkin Mungkin kita kasih, terkait lomba apa sedikit aja terkait lomba. oh iya iya, monggo. Nah, Mas Isan kan ini bagaimana apa terkait lomba. Intinya selama kita setiap pada proses baik, memastikan kegiatan itu terdokumentasikan dengan baik, berbasis fakta bukan asumsi, kita tinggal memasukkan data itu kepada link yang sudah disiapkan, udah eh, kami karena memang faktanya cukup banyak, tinggal mindah-mindahkan saja, nggak repot. Kalau jadi yang penting itu berlimpah data, berlimpah aktivitas, itu akan mudah melalui jalan apapun. Itu saja sih kuncinya, khawatir lupa karena kan bicara tentang bagaimana persiapan kalau ikutan lomba gitu loh Mas Ihsan. Dan saya percaya teman-teman juga sudah siap untuk itu. Iya iya. Walaupun sebenarnya juara bukan jadi tujuan utama sih Pak, lebih ke bagaimana ke meramaikan. Tapi kan saya kalau untuk juara itu kan biar menarik orang gitu. Ternyata ada yang lebih tinggi daripada kita gitu. Ada yang lebih berpengalaman dan lebih lama. Karena kita butuh inspirasi Pak. Apalagi saya yang masih baru-baru. Saya juga bukan background pendidikan Pak, jadi nggak tahu tentang pendidikan. Mungkin izin untuk closing statement dari Teh Kisti dulu sebelum Pak Agus, terus nanti kita foto bersama. Ini direkam ya, jadi kalau ada teman-teman lain yang ingin apa namanya, ingin melihat gitu ya, boleh nanti bisa di YouTube-nya Om Mahmojo gitu. Nanti kami share. Dari Teh Kisti, closing statement-nya silahkan. Iya, kalau dari saya mungkin ingin mengajak gitu ya teman-teman semua, para pegiat literasi, eh, terutama yang sedang merintis atau baru merintis, kita perlu tetap semangat dan mulai saja dari apa yang bisa kita lakukan gitu ya.
Alhamdulillahnya gitu kita dari Perpusnas sudah dikasih 3 poin kunci ya, peningkatan kualitas layanan, advokasi, dan promosi. Jadi tadi juga Pak Agus menyebutkan ini berkali-kali ya. Jadi memang ini bisa menjadi kunci pegangan kita untuk meningkatkan kualitas komunitas ataupun TBM yang sedang kita rintis gitu. Kemudian kalaupun misalnya kita merasa sendirian gitu ya, mungkin merasa sendiri, berjuang sendiri, jadi jangan ragu untuk bersilaturahmi juga ya dengan TBM-TBM lain, komunitas-komunitas lain gitu ya. Komunitas Omah Moco juga ini salah satunya yang sudah memfasilitasi bertemunya gitu ya, komunitas-komunitas satu dengan yang lainnya gitu ya. Ini merupakan kesempatan yang baik gitu ya untuk kita manfaatkan. Kalau misalnya ada forum taman bacaan masyarakat di daerahnya gitu ya, itu juga bisa menjadi salah satu sarana ya untuk bersilaturahmi yang harapannya sih mudah-mudahan dari hasil silaturahmi itu bisa ada kolaborasi gitu ya yang bisa dilakukan gitu. Jadi kita bisa semakin meluaskan manfaat lagi gitu dari ikhtiar-ikhtiar itu gitu. Kemudian em, soal juara atau tidak, ya betul ya tadi kata Kang Ihsan juga itu jangan dijadikan sebagai tujuan utama gitu. Jadi eh dengan apa ya? Ketika ada kesempatan gitu ya untuk mengikuti lomba, ketika tadi kata Pak Agus sudah banyak nih programnya gitu ya, promosinya juga sudah banyak di berbagai media sosial gitu. Itu tinggal memindah-mindahkan saja gitu. Jadi penghargaan apapun yang mungkin nanti kita dapatkan ya itu patut kita syukuri ya alhamdulillah. Tapi ya tetap balik lagi justru kepercayaan masyarakat lah gitu ya. Itu merupakan pencapaian yang tinggi gitu ya bagi kami. Mungkin sekian dari saya, Kang Isan dan teman-teman semua. Ya, luar biasa. Dari Pak Agus, silakan Pak. Terima kasih kepada semua yang hadir. Ini luar biasa nih. Omah Moco ini konsisten nih pesertanya. Saya juga sambil mengamati dan saya merasa senang akhirnya tidak bergerak sendirian dan kalau Jogja itu memang TBM-nya keren-keren dan tinggal nunggu giliran saja. Nah, bagi teman-teman dan tentu saja bagi kita semua bahwa menebar manfaat lewat jalan literasi itu saya pikir akan banyak manfaat yang bisa kita terima karena kita sedang menjalankan perintah Allah. Kalau yang muslim ya, Iqra itu kan perintah membacanya jelas dan kita menjalankan itu penuh komitmen, bersungguh-sungguh, semangat. Ya, kita juga sedang menjalankan ibadah, sedang menghamba kepada Sang Pencipta. Dan kalaupun ada manfaat dari apa yang kita lakukan, saya pikir itu tujuan kita hadirnya mengelola taman bacaan. Justru bisa berdampak nyata untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan teruslah bergerak, jangan lelah, sehingga kita bisa berdampak bagi kebaikan bersama. Terima kasih, mohon maaf atas segala hilap, sukses untuk semua. Mohon maaf mau Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sehat lahir batin, pokoknya berbahagia, bersukacita kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa sharing dari Pak Agus dan juga Teh Kisti ya, dari komunitas Gada Membaca. Menuju ke akhir, mari kita foto bareng untuk mengabadikan acara malam hari ini. Kita mana nih? Di move dulu ya. Foto bareng mangga Bapak Ibu, silahkan. Monggo kalau bawa Jawa ini. Monggo. Ini, dah. Silakan yang mau berfoto masih ditunggu nih, Ki. Monggo. Ada nih. Oke, untuk yang gaya pertama kita gaya formal ya.
Saya hitungan ketiga, ya formal. 1, 2, 3. Gaya yang kedua, gaya literasi. Ya, itu wajib ya, kayak di mana-mana kayak literasi. Oke, kayak literasi silakan Bapak Ibu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kayak terakhir, kayak bebas. Kayak bebas. Bebasnya apa nih? Oh, Pak Agus ini kayak apa nih Pak Agus? Gak tahu saya. Kayak bebas silakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, senyumnya nih, senyum Pepsodent. Baik, menuju ke penghujung acara, saya ucapkan lagi terima kasih kepada Pak Agus. Hatur nuhun, matur suwun pisan. Matur suwun pisan itu bahasanya campur ya. Dari Pak Agus sudah berkenan sharing dan juga Teh Kisti sharing ke kita semuanya. Eh, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga apa yang kita dapat bisa kita implementasikan sedikit-sedikit ya. Dan sedikit mengingatkan, Mahmud So juga sedang menghubungi juara kedua ya. Sebenarnya awalnya mau pengen juara kedua dulu Pak, karena TBM dari Edukasi Silo itu dari Jogja gitu ya. Tapi malah karena beliau sibuk, jadi eh, malah jenengan duluan ya Pak Agus duluan. Jadi intinya eh, dari Omah Moco kita insya Allah kita berfokus ke komunitas literasi, pegiat literasi kita bareng-bareng untuk meningkatkan eh, kualitas kita ya, bukan tentang mencari juaranya, tapi tentang bagaimana kita saling berbagi inspirasi gitu ya. Kemarin dari TPM mana, dari TPM mana, dari TPM dari tokoh mana gitu ya, untuk berbagi dan belajar bareng. Itu sih utama dari kami untuk webinar ini. Kita adakan bulan depan, tapi ada Ramadan nih masih masih ragu-ragu ini kita mau ngadain Mas Ramadan atau enggak. Oke. Itu terima kasih banyak partisipasinya. Dari saya juga banyak salahnya, mohon maaf. Kita tutup ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sudut kampung yang tenang, tepatnya di Dusun Marga Jaya, Desa Windu Raja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, berdiri sebuah bangunan yang bukan hanya sekedar rumah bagi ribuan buku, tetapi juga penuh dengan harapan. Komunitas Gada Membaca. Perpustakaan ini menjadi simbol nyata dari kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap literasi dan kesejahteraan bersama. Gada Membaca hadir sebagai komunitas penggerak literasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami menciptakan ruang belajar yang nyaman, aman, inklusif, dan mengikuti perkembangan zaman untuk meningkatkan kualitas layanan. Melalui beragam kegiatan, kami melibatkan masyarakat untuk tumbuh bersama. Kami juga terus melakukan advokasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan gerakan literasi. Karena kami percaya perpustakaan hadir demi martabat bangsa, sebuah pijakan menuju peradaban yang lebih baik. Ruang demi ruang di Gada Membaca dirancang bukan hanya untuk menyimpan koleksi, tapi untuk menyambut siapapun yang ingin belajar, berdiskusi, dan tumbuh bersama. Mulai dari anak usia dini hingga masyarakat umum, semua difasilitasi. Ada ruang baca utama, ruang layanan digital, rak koleksi buku yang ramah anak dan inklusif, lapangan olahraga, serta pojok puzzle dan permainan edukatif. Dengan adanya Gada Membaca, saya dan teman-teman semakin sering membaca di Gada Membaca, baik di bersekolah maupun kunjungan dari sekolah. Selain membaca, kami juga belajar merajut komputer dan bermain bulu tangkis. Layanan
Kami mencakup peminjaman buku, akses buku digital, program pustakawan cilik, wisata baca, pelatihan untuk masyarakat, motor perpustakaan keliling, mobil kepedulian, dan tersedia sarana olahraga. Semua ini terdokumentasi dalam sistem informasi manajemen berbasis QR Code, hasil kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Saat saya kelas 12 SMA, sedang mempersiapkan untuk ujian nasional dan juga masuk perguruan. Selain untuk tempat belajar, saya juga mendapatkan motivasi untuk lanjut ke perguruan tinggi negeri karena waktu itu rasanya saya kurang memungkinkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Untuk saya, Gada Membaca tidak hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat untuk bertumbuh. Dengan lebih dari 6.800 koleksi buku, 7.587 eksemplar, sarana kami terus berkembang. Mulai dari rak sesuai klasifikasi buku, ruang baca anak, hingga akses internet. Semuanya dibuat untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Saya Risa Mulia, orang tua dari Hana Hanifah dan Torik Fauzan, penerima beasiswa literasi dari Gada Membaca. Alhamdulillah untuk Torik mendapat biaya bulanan dan untuk Hana Hanifah mendapat biaya UKT di Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih untuk semua pihak yang terus mendukung putra-putri kami untuk tetap semangat belajar. Gada Membaca beranggotakan 2.174 orang, mulai dari usia PAUD, pelajar, mahasiswa, ASN, dan masyarakat umum. Gada Membaca bukan hanya sekedar perpustakaan, namun ia adalah sekumpulan dari niat orang-orang baik dan semangat yang memberdayakan. Kami menjalin kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, media, komunitas, BUMN, dan swasta. Contoh kegiatan lainnya seperti Karnaval Literasi 17 Agustus, Kampung Ramadan, rolling buku ke desa-desa, beasiswa literasi, hingga program pemberdayaan masyarakat lewat budidaya ikan nila. Promosi literasi juga kami lakukan dengan pendekatan kreatif, yaitu menciptakan lagu, brand ambasador, hingga bazar buku murah. Semua dengan satu tujuan, menjadikan literasi sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Gada Membaca telah menjadi tempat yang luar biasa bagi para siswa dan mahasiswa untuk tempat membaca. Selain itu juga Gada Membaca telah menjadi pusat pembelajaran masyarakat. Sejak berdiri 18 Februari 2015 dan peletakan batu pertamanya oleh Bupati Ciamis pada 2021, Gada Membaca terus bertumbuh bersama masyarakat. Kami percaya dengan ilmu pengetahuan berbasis literasi dan teknologi, kualitas hidup masyarakat bisa semakin ditingkatkan. Dan semua itu dimulai dari membaca.